Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adab. Ketemu lagi dengan saya Charwani Ali dan seperti biasa kali ini segmen bedah buku kembali hadir ya di tengah-tengah teman-teman semua yang dimana ini sudah ada di penghujung bulan November dan juga mungkin sudah berada di penghujung tahun juga. Jadi um, vibes-nya mungkin udah mau ada pergantian tahun gitu ya. Dan setiap proses pergantian tahun itu pasti tentunya bahkan di awal tahun, di akhir tahun, bahkan tiap bulan itu tuh pasti setiap hari mungkin ya, setiap hari kita itu selalu membutuhkan yang namanya pemasukan gitu ya. Karena siapa sih yang tidak membutuhkan let's say kayak cuan atau uang gitu ya untuk menunjang kehidupan kita sehari-hari gitu. Dan nampaknya mungkin sobat adab di rumah yang punya feeling atau perasaan seperti itu cocok banget untuk segmen bergabung kita kali ini ya teman-teman ya. Karena kenapa di intronya tadi saya membahas soal uang gitu ya atau cuan karena memang kita nggak bisa pungkiri, kita nggak bisa munafik. um, Uang itu salah satu yang berperan penting banget untuk menunjang kehidupan kita gitu. Tapi um, pertanyaannya adalah bagaimana sih cara menghasilkan cuan, tapi dengan kita tuh kayak menyadari dengan hal-hal kecil, terus juga bagaimana uang yang kita dapatkan ini bisa berkah gitu ya, dan tentunya nggak cuma untuk cuan dalam menunjang kehidupan, tapi untuk sampai ke akhirat juga gitu ya. Mungkin sobat Adab kayak bertanya-tanya ini maksudnya apa sih, gimana sih gitu. Nah, hari ini sobat Adab, saya ya akan melakukan proses bedah buku. Tentunya sekali lagi tidak dilakukan oleh saya pribadinya. Tapi setiap segmen bedah buku, mungkin sobat Adab yang udah lama ya mungkin di channel yang Penerbit Adab itu udah paham betul ya bahwa setiap benda buku itu selalu ada penulisnya. Iya. Entah itu datang ke kantor ya atau kita terkoneksi via Zoom seperti saat ini dan bukunya itu adalah judulnya Cuan Negeri Akhirat. Wah, luar biasa banget ya teman-teman ya. Jadi Cuan Negeri Akhirat ini nanti kira-kira akan seperti apa sih gitu. Di dalam buku ini tuh kita ngebahasin soal apa gitu ya. Walaupun memang dari covernya ini udah kelihatan, oh cuan negeri akhirat gitu. Jadi ini yang akan dibahas itu adalah keuangan atau cara menghasilkan uang, tapi tentunya dengan berkah gitu dan teknik-teknik lainnya. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan penulis dari buku Cuan Negeri Akhirat ini ya, meningkatkan kompetensi dengan basmalah yaitu Pak Anto atau Bang Anto. Halo, selamat pagi Pak Anto. Pagi, Mas Ali. Oke, luar Semua biasa. saya bahagia semua. Iya, ini biasa Pak Anto biasa dipanggil Bang Anto. Pak Anto tuh ada panggilan khusus yang biasanya disebut. Ya, biasanya Bang Anto, teman-teman komunitas memanggil saya banyak kenal Bang Anto. Oh, oke, berarti kalau misalkan saya panggil Bang Anto kok tidak masalah ya. Oke, Oh, memang oke. familiarnya begitu kalau di pergaulan kita di komunitas-komunitas manggilnya Bang Anto. Hanya Oh, di sektor apa, di kantor aja di pekerjaan yang teman-teman manggilnya ya lengkapan. oke, baik, baik. Kadang-kadang juga ya mau juga kadang manggilnya ya Bang Anto. Iya. Jadi hari ini gimana nih Bang Anto kabar hari ini? Eh, Gimana? Boleh diceritakan mungkin sobat ada kepo gitu. Ya Alhamdulillah, sebenarnya setiap hari aktivitas kita selalu penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keceriaan, penuh dengan kesyukuran, karena ya hidup ini untuk dinikmati apalagi kan seperti itu. Betul, Karena betul, semuanya adalah karunia Tuhan yang mesti kita syukuri seperti itu. betul setuju. Saya sih selalu seperti itu. Dari pagi bangun, setelah subuh ya biasa saya baca-baca Quran gitu kan. Jam 6 saya udah di kandang burung, udah di kandang ayam, udah lihat tanaman, jam 8. Kalau kemarin aktivitas saya kalau jam 8, jam 9 masuk ruangan ini, ruangan di saya punya studio ke ruangan kecil, memang untuk kegiatan Zoom, untuk kegiatan menulis, kadang-kadang browsing seperti itu kan. Hmm. Kadang-kadang juga saya punya podcast sendiri. Memang kalau saya kan lebih spesialisnya sebenarnya
di profesional HR, Hmm. SDM. Itu aja Wow. aktivitas sehari-hari seperti itu. Oke. Selain kalau teman-teman komunitas datang, komunitas ontel biasanya kalau saya kan sepeda tua, ngobrol kan sampai ya. Memang saya dedikasikan satu ruangan, satu rumah ini untuk kumpul komunitas sih sebetulnya. Wow. Pengen saya juga rumah ini kan jadi rumah literasi, teman-teman Hmm. teman belajar, tempat saya sharing lah. Saya namakan sini Legacy House. Ya Hmm. legacy saya seperti ini. Mau tentang belajar kehidupan, belajar cari duit, belajar menikmati apa ya kehidupan segala macam itu. Ya semua kita sharing sama teman-teman seperti itu masalah. Oke. Luar biasa. Itu Jadi, juga lahirnya di ruangan uh, ini. jadi tadi mungkin Sobat Arab juga sekilas tanpa secara tidak langsung bisa mengenal sosok dari Bang Anto ini yang merupakan penulis dari buku Cuan Negeri Akhirat. Betul ya Pak ya? Bukunya? Ya, Iya. Nah, ini Bang Anto, ini kan tadi di intro saya sempat menyinggung soal cuan ini yang bisa menjadi salah satu faktor penunjang kehidupan kita. Tadi salah satunya untuk bisa menikmati karunia Tuhan gitu ya. Kira-kira berkenankah Bang Anto ini untuk membedah karyanya yang luar biasa ini untuk bisa sharing berbagi ke sobat adat yang ada di rumah juga mungkin perlu belajar juga gitu sama Bang Anto yang mungkin oh ternyata memang kehidupan itu kayaknya perlu untuk dinikmati deh gitu karena kita nggak bisa pungkiri ya Bang Anto ya di luar sana tuh ada banyak mungkin teman-teman yang ngerasa bahwa ya ampun kenapa sih hidup saya begini terus kenapa sih kayak saya kurang ini apa gitu dan lain-lainnya gitu. Padahal memang ada banyak hal yang perlu disyukuri, dinikmati gitu dari hal-hal kecil yang tanpa secara tidak langsung nantinya juga akan menghasilkan cuan sesuai dengan buku yang akan kita bedai. Betul ya, Bang Anto ya? ya. Oke, mungkin Baik. karena maaf Bang Anto, karena tadi juga sudah sebenarnya sudah sekilas tentang Bang Anto, tapi mungkin tak kenal maka kata saya mungkin bisa sekilas tentang Bang Anto saat ini sibuk apa gitu atau mungkin eh, ada yang ingin disampaikan Bang Anto sebelum kita membedah karya bukunya. Boleh silakan Bang Anto. Baik. Kalau sekarang sih aktivitas saya sebenarnya sebagai pensiunan, pensiunan Hmm, dari sebuah perusahaan 3 tahun yang lalu. hmm, Tapi setelah pensiun saya tetap di hire sebagai advisor. hmm, Saya sebenarnya spesialisnya di manajemen fund, di dana pensiun, jadi advisor dana pensiun. Baru berakhir nanti. Kontrak saya itu tanggal 30 November nanti saya berakhir sebagai kontrak hmm. konsultannya advisor. Tapi ada juga masih teman yang pakai jasa kita. Jadi nanti kalau kita mau bicara tentang keuangan ya adalah sedikit bekal. Tapi profesional saya selama ini hampir 11 tahun, 10 tahun saya di SDM, ngurusin Hmm, manusia, khususnya di hubungan industrial. Jadi saya banyak sekali pengalaman bagaimana istilahnya memanage people, managing people, hmm, hubungan industrial. Ya, kemudian 3 tahun terakhir, how to create money. Karena pekerjaan saya di dana pensiun itu bagaimana cari uang. Kita punya uang untuk cari uang lah, kira-kira begitu. Nah, berapa tahun, memang sudah 5 tahun, saya pun fokus di bidang itu. Seperti itu. Jadi, yang lain-lain memang sekedar hobi saja. Misalnya, mengajar itu hobi. Karena saya juga yang motivator juga udah lama. Dari tahun 2004 tuh sering ngisi-ngisi acara juga. Cuman saya memang lebih seringnya memilih spesialisasi membahas sisi manajerial itu kalau ada sisi spiritualnya. Kadang-kadang saya balik. Ketika saya berada di lingkungan masjid, saya bicara bagaimana memanajemen, hmm. berbicara tentang dunia, bagaimana kacamata itu. Tapi ketika kita di suatu korporasi, saya memandangnya dari sisi spiritualnya. Jadi Hmm. saling subsidi silang Uh, maksudnya. balance Kayak juga gitu ketika ya Pak ya? kita mikirin dunia, cari duit gitu kan, kita jangan lupa ini ada sisi akhiratnya nih gitu kan. Cari Hmm, duit sih boleh, kencer ya nggak apa-apa. Cuma jangan lupa, jangan salah jalan seperti itu. Tapi ketika kita kumpulan sama orang-orang di lingkungan masjid, ya kita nggak bicaranya surga terus gitu kan, masjid itu. Kita harus mikirin dunia nih gitu kan.
masjid ini tidak akan makmur, tidak akan bagus, tidak akan bisa berkembang kalau kita nggak punya duit. betul. Apa kita harus start ini ya kan kayak teman-teman apa yang suka Mas Adil Ali mungkin pernah nemuin lah pasang drum besar di jalan pakai serokan Mhm, ikan, nah, ada duit. Kan nggak begitu. Orang Islam kan mhm, ngajarin begitu. Nah, betul. bagaimana kita punya sisi lain untuk punya usaha kan seperti itu. Nah, saya ingin memadukan dua kutub itu. Jadi ya kita harus balance sih dunia akhiratnya seperti itu. Walaupun kata orang nggak boleh balance, akhiratnya Mhm, harus lebih gede ya, ya seperti itu. Kalau saya sih nggak juga seperti itu. mhm. Jadi pengalaman saya seperti itu. Nah, hobi menulis sudah lama sebetulnya. Nah, di media-media internal perusahaan saya sering nulis dengan berbagai macam. Tapi lebih banyak gaya bahasa penulisan saya seperti di buku ini. Gaya Oh, bahasanya yang saya bahas pasti seperti itu, Mam. Bahkan dulu ketika saya membuat tesis di S2 saya di Magister Manajemen Industri, gaya penulisan saya seperti buku cuannya Mas Ali. Itu para dosen nggak setuju tuh. Woi, kamu nggak boleh begini. Saya bilang, ya apa salahnya kan sebegitu kalau saya menyandarkan sesuatu kepada yang betul-betul apa ya, yang saya sangat yakini referensinya gitu kan. Kalau saya punya sandaran misalnya hadis saya buat. Ternyata kalau di dunia kampus nggak boleh. Oh nggak bisa seperti itu. Kita harus merujuknya kepada pendapat-pendapat orang-orang yang ahli yang sudah membuktikan itu. Tapi akhirnya oke saya revisi buku itu. Nah cuman style saya kan nggak bisa hilang. Ketika saya nulis buku itu ya sudah style saya seperti ini. Jadi alhamdulillah udah dua buku itu yang saya tulis. Ya gaya bahasa saya ya seperti ini. Nah judulnya juga kenapa saya pilih Cuan Negeri Akhirat itu ya sebenarnya untuk menarik minat saja. Kalau anak-anak muda mungkin kalau dengar cuan lebih tertarik gitu kan. Kalau cuan nih apa nih gitu kan. Akhirnya kalau mungkin ujungnya supaya tertarik aja jadi kalimatnya dibuat seperti itu. Itu sekelumit dikit tentang saya Pak. oke, luar biasa. Terima kasih untuk Bang Ato sudah sharing tentang pengalamannya, mungkin aktivitasnya sekarang juga, terus juga beberapa fokusnya juga kemana. Jadi mungkin Sobat Adab yang nonton saat ini yang belum kenal dengan Bang Anto gitu ya, sebagai penulis Cuan Negeri Akhirat ini, bisa ada gambaran gitu bahwa, oh ternyata buku ini Ya, tuh ditulis sama orang yang backgroundnya tuh proper di bidangnya, terus juga fokusnya kemana gitu, dan lain-lainnya ya. Oke, mungkin Bang Lato kita langsung ke pertanyaan yang pertama sudah bisa kita mulai buka bukunya ya. ya, Oke, untuk pertanyaan yang pertama nih, Bang Anto. Kenapa sih Bang Anto ini dengan banyaknya aktivitas tadi yang sudah disebutkan gitu, termasuk salah satu aktivitas yang saat ini udah nggak asing dan mungkin udah dilakukan dari lama itu adalah menulis ya, Bang Anto ya. ya, Eh, Pertanyaannya dari sekian banyaknya genre buku di dunia ini gitu ya. Kenapa Bang Anto itu menulis karya buku Cuan Negeri Akhirat ini? Mungkin Sobat Adab bertanya kayak kenapa nggak buku novel atau buku yang lain gitu? Atau ada backgroundnya? Silakan Bang Anto. ya baik, makasih. Ini sebenarnya Mas Ali dan sahabat adab Mm-mm. sekalian yang menonton acara ini tidak terlepas dari background saya yang selama di SDM, di sumber daya Mm-mm. manusia. Karena saya Mm-mm. banyak sekali menghandle tenaga-tenaga kerja. Jadi saya mikirnya memang apa sih sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain seperti itu, yang Mm-mm. bisa merubah orang lain seperti itu, baik merubah cara pikirnya, merubah cara pandangnya seperti itu, sehingga ini bisa bisa berdampak kepada dirinya kan seperti itu. Kan tugas kita di SDM itu kan memotivasi orang, seperti kan Mm-mm. mencarikan jalan keluarnya, Betul. sehingga saya lebih senang memang kepada buku-buku yang memang empowering sifatnya Mm-mm. dan soal pengembangan diri, kepribadian lebih berfokus pada di situ. Nah, dari beberapa buku yang pernah saya baca, pengarang-pengarang hebat pun seperti ya misalnya Daniel Goleman, Stephen Covey, kata-kata begitu kan, ujung-ujungnya muara mereka itu sebetulnya spiritual. Mm. Tapi kita nggak baca, kita nggak ngomongin tentang agama ya, kita nggak ngomongin Mm-mm. agama. Tapi kalau saya lihat-lihat buku mereka itu muatannya, ujung-ujungnya itu sebetulnya spiritual.
yang sudah ada di kepercayaan saya. Kepercayaan saya Islam sebetulnya. mm, Tapi, nah kalau kita dengar di ceramah-ceramah para ustaz, menggalinya itu tidak seperti para penulis-penulis hebat yang memang sudah diaplikasikan di orang-orang sukses di dunia itu. Jadi saya lihat bagaimana mereka bisa profesionalisme, bagaimana mereka bisa katakanlah cuannya banyak jadi kaya raya, itu semua adalah terbangun dari cara mereka berpikir. Cara mereka berpikir, cara mereka mindsetnya akhirnya gitu ya Pak. bertindak, mindset mereka seperti itu. Nah, bagaimana cara menularkan mindset mereka itu? Ya mau nggak mau, memang harus membaca buku-buku yang literasinya memang pengembangan diri gitu kan. Sehingga saya juga mencari buku-buku referensi pengembangan pribadi yang ditulis oleh dokter-dokter misalnya atau para ahli yang memang backgroundnya muslim Mm, sehingga kajian mereka lebih mendekati apa yang saya yakini gitu ternyata memang benar terus balik-balik lagi ya cara pandang kita kan tentang sesuatu itu nah untuk itu memang setelah semenjak tahun 2005 saya keliling-keliling lembaga pemasyarakatan saya keluar masuk penjara sebetulnya keluar masuk penjara, memberikan motivasi, memberikan sharing-sharing lah pengetahuan seperti itu kan. Tidak untuk mempunishment orang, tidak untuk menghukum orang. Cuma tapi saya itu lebih senang membuka pikiran saja. mm, Ini loh cara mikirnya begini begini begini. Kita kasih rasionalitas berpikir itu seperti ini. Nah, tidak memaksakan orang misalnya, kamu harus jadi orang yang taat beragama ya, kamu harus sholatnya yang rajin, nah, nggak begitu. Tapi kita hanya realitasnya saja. Kalau kamu mau minta sesuatu, misalnya, ya kamu harus berusaha, bekerja, kan seperti itu. Nggak ada ceritanya kalau tidak bekerja kamu akan dapat uang dari mana kan seperti itu. Kamu bisa makan kalau bisa kerja. Tapi alangkah baiknya kalau kamu mau bekerja, mau mencari sesuatu rezeki, misalnya minta izin dong sama yang punya rezeki siapa kan gitu. Nah, yang punya rezeki kan Tuhan tuh. Nah, ayo betul. kita minta izin sama yang punya nih, minta izin. Nah, sudah minta izin ya istilah kita berdoa sama dia. Nah, setelah berdoa kita kan nggak bisa berdiam diri, ya harus kerja, nah harus bekerja. Nah, ketika bekerja itu sebetulnya ya tidak juga asal kerja kan gitu. Enggak juga asal kerja. Kerja itu ada hal-hal yang harus kita penuhi. Nah, itu kalau kita bicara di buku ini juga, kalau kita bicara di SD juga, itu yang disebut kompetensi kan gitu. Harusnya kompetennya dong. Ya. Nah, apa sih kompetensi? Nah, kadang-kadang memang bukan terkadang sih banyak kita temukan kalau kita di luar sana orang tidak memberikan bekal-bekal itu secara apa secara mudah lah, secara Mm, membumi. Nah, ini yang ingin saya tuangkan sebenarnya dalam buku ini berdasarkan pengalaman-pengalaman saya, sehingga saya itu banyak sekali belajar ketika saya bermain motor trail di tengah hutan, saya belajar di hutan bagaimana itu. Ketika saya bercocok tanam, saya belajar. Dari pohon pisang saya belajar, oh ini hikmahnya. Ketika saya bertanam ini, saya ada hikmahnya. Nah, semua saya pelajari. Ketika saya berada di lingkungan pasar, saya berusaha mengambil hikmahnya. Gitu. Jadi sehingga saya yakin betul Tuhan itu banyak sekali cara mengajarkan kita tentang ilmu. Nah, itu saja tuh bagaimana kita membangun cara pikir kita. Nah, sehingga saya ketertarikannya terhadap buku self uh, improvement ini, pengembangan diri self development ini. Nah, saya tidak tertarik buku novel dan segala macam itu bisa saja sebenarnya minat saya ada satu konsepsi novel itu karena kalau novel ini kan membangun imajinasi orang segala macam orang tapi menurut hemat saya untuk menggugah kepribadian orang untuk berubah itu kayaknya lebih cepat kalau buku-buku yang beri pengembangan diri itu sih mas pilihan saya itu. Nah kalau saya misalnya kenapa nggak buku ilmiah waduh saya nggak ada apa basic di kompetensinya situ. malahan kalau kalau ilmiah itu nah kan saya kurang 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 suka seperti itu belum ilmu saya nggak mendukung ilmiah kan harus penelitiannya panjang segala macam itu Mas Ali. Oke, luar biasa banget. Berarti berangkat dari
background dari Bang Anto sendiri ya. Jadi salah satu Hmm. alasan kenapa Bang Anto itu menulis buku Cuan Negeri Akhirat ini gitu, karena memang fokus dan juga aktivitas semuanya tuh persenannya lebih banyak itu difokuskan tentang di manajemen di SDM-nya itu dan Betul. aktivitas penunjang lainnya gitu ya Bang Anto. Jadi memang semata-mata tidak hanya sekedar oh saya ingin menulis buku ini karena ya udah ini aja gitu. Tapi tidak ada nggak bukan yang tidak mau, tapi memang disesuaikan dengan background dari Bang Anto sendiri. Begitu ya Bang Anto ya. Ya, ya. Oke. Oke, untuk pertanyaan yang kedua nih, Bang Anto ya, mungkin sebenarnya ini pertanyaannya sudah dijawab tadi sih di awal-awal gitu, di mana Bang Anto itu em, menjelaskan alasan terbesar untuk menulis karya ini kan berangkat dari backgroundnya gitu. Dan otomatis ada banyak pengalaman di situ yang bisa dijadikan ide oleh Bang Anto sampai pada akhirnya menerbitkan karya ini gitu. Tapi ada nggak sih Bang Hmm. Anto ide-ide khusus lainnya yang lebih kayak spesifik yang pada akhirnya Bang Anto tuh kayak meyakinkan diri gitu, memfikskan diri untuk oke kayaknya aku harus menerbitkan buku ini deh gitu. Karena ada alasan tertentu yang mendorong banget itu, nggak cuma sekedar backgroundnya. Boleh silakan Bang Anto. Ya, jadi Mas Ali, kehidupan kita ini kan tidak pernah akan bisa lepas dari yang namanya cuan, uang. Betul, betul, betul. Semua butuh uang. Dari kita lahir sampai kita meninggal kita butuh uang. Misalnya kan dari tempat kasur kita tidur sampai kita gali kubur pun kita perlu uang seperti itu. Dan If. banyak sekali di lingkungan kita itu kan teman-teman yang mengatakan, wah susah sekali nih cari uang, susah sekali nih cari uang. Saya udah kerja kemana-mana nggak dapat segala macam. Banyak sekali teman-teman yang mengeluh itu. Hmm, Nah, memang alhamdulillah hal itu tidak terjadi sama diri saya Insya Allah. seperti itu. Dan alhamdulillah saya cukup saja, rezeki saya alhamdulillah cukup untuk kehidupan saya dan alhamdulillah kita bisa berbagi. Nah, cuma ini tidak terlepas dari kehidupan saya dari masa kecil. Karena Hmm, saya dari SD itu udah di pasar Mas Ali. hmm, Kehidupan saya udah akrab dengan di pasar dan saya udah dagang di pasar membantu-bantu orang, membantu nenek saya, membantu orang tetangga. Teman-teman saya pada rajin sekolah, saya malah rajin ke pasar. hmm, Malah saya waktu SMA udah dagang-dagang keliling-keliling kan seperti itu. Jadi pengalaman-pengalaman saya seperti itu. Jadi, nah dari kebanyak kebutuhan itu, kok ada teman-teman yang sulit ya? Kan saya begitu. Nah, hmm, saya meyakini betul bahwa Tuhan, kalau Allah yang Maha Kuasa itu menciptakan manusia itu bukan yang nggak sengaja, memang sengaja diciptakan. Manusia ini memang sengaja diciptakan Tuhan. hmm, Sengaja memang ditempatkan di bumi seperti ini. Kalau yang sang pencipta itu sengaja, nggak mungkin dia sengaja membuat manusia itu supaya susah. Nggak mungkin. hmm, hmm, Pasti dia ingin, kita saja manusia kalau ingin membuat sesuatu, pasti kita ingin ciptaan kita ini bagus, sempurna kan begitu. Nah, saya mikir juga begitu, mikir sederhana, bukan mikir cara kiai atau cara ustaz. Saya mikirnya sederhana saja, bahwa kita ini diciptakan Tuhan, pasti Tuhan itu ingin senang dengan ciptaannya hmm, ini. Nah, karena ingin senang itu pasti semuanya sudah disiapkan kan begitu. Dan saya yakin juga pasti ada kunci-kuncinya dalam kehidupan itu untuk membuat kita bahagia. Nah, masalah kita ketemu atau enggak dengan kunci-kunci itu. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman saya di perjalanan saya itu, yang pertama mudahnya, selama kita mau berusaha, pasti akan ada cuan di betul. dalamnya. Banyak atau tidaknya cuan itu memang yang paling tahu ukurannya itu ya Allah yang Maha Kuasa. Hmm, Paling tahu gitu. Nggak mungkin ya, seorang Bang Anto nanti dikasih uang ratusan miliar. Jangan-jangan saya nggak sanggup peliharanya. Kan hmm, begitu. Cukuplah strategi segini. Kita kan nggak mungkin, mungkin kalau kita dikasih uang seperti mengelola duitnya Raffi Ahmad, kita pusing sendiri kan, seperti hmm, itu. Kita belum terbiasa. Tapi kita yakini tangga-tangga itu pasti ada. Tangga ini, tangga ini, tangga ini. Nah, sehingga dengan pengalaman saya itu, saya cari-cari juga uh, dengan literasi-literasi seperti itu, apa sih kemudahan pertama yang akan diberikan oleh yang kuasa itu kepada kita. Nah, maka saya dapatlah kata itu bahwa dalam satu hadis yang kita tuliskan di buku ini bahwa segala sesuatu pekerjaan kalau tidak dimulai dengan basmalah maka dia tidak ada keberkahannya kan hmm. gitu.
betul betul. Artinya, kata kuncinya, kalau kita mau berusaha tuh kita harus berdoa dulu. Paling tidak doanya basmalah. Nah, saya tidak berhenti di situ. Mulai saya mikir, nah ini kata Pak Sali, apa sih yang paling membedakan ini adalah saya yakin jangan-jangan basmalah ini punya rahasia untuk membuka tabir rezeki kita, tabir cuan kita. Karena di situ saya temukan kalau tidak dimulai dengan basmalah, maka tidak ada keberkahan di dalamnya. Nah, pasti ada sesuatu. Nah, kita udah lazim aja di masyarakat kita kalau kita mau melakukan sesuatu, ya Bismillah gitu kan. Bismillah, banyak orang menyebut Bismillah, Bismillah saja itu. Tapi Bismillah kan hanya sebatas di lidah saja sudah diucapkan selesai gitu kan. Hmm, Nah, saya berusaha menggali itu, mencari-cari itu. Apa sih rahasia di basmalah ini? Ada apa sebetulnya? Kan? Nah, itu yang pertama udah ketemu dulu. Nah, kemudian saya kan orang SDM. hmm, Memang sudah bergelut di dunia kompetensi segala macam yang sangat kita yakini bahwa seseorang itu yang membedakan seseorang itu dengan orang lain adalah kompetensinya. Kan begitu. betul. Orang yang kompeten, karirnya akan bagus. Orang yang kompeten biasanya cuannya akan lebih bagus. Dalam hal apapun. Misalnya penjual pisang goreng di pinggir jalan, yang jualannya asal-asalan, misalnya asal-asalan begini, memilih pisangnya sembarangan, gitu kan. Betul. Nanti minyak gorengnya yang nggak karuan lah seperti itu kan. Sama penjual pisang goreng yang dia tahu pisang yang bagus itu seperti apa kan gitu kan, membuat adonannya seperti apa. Pasti jualannya lebih bagus. Nah, sederhananya begitu kita mikir kan. Nah, kalau di dunia kantor kan orang yang punya kompetensi betul, yang punya sertifikasi pasti lebih profesional, lebih bagus. Nah, saya menemukan berusaha, oh jangan-jangan basmalah ini mengandung unsur-unsur kompetensi yang harus kita penuhi untuk bekerja. Nah, di sini titiknya, titik puncak saya ingin menggali itu. Awalnya sebetulnya ide buku ini memang adalah meningkatkan kompetensi dengan basmalahnya, tapi itu kan betul-betul gaya bahasa orang SDM Hmm, seperti itu. Tetapi saya kalau saya terlalu mengangkat ini, kayaknya kurang menjual. Kan hmm, bahasanya bahasa SDM. betul. Harus dicarikan gimana nih jembatannya supaya buku ini menarik. Ya ini kan kita gunakan kompetensi ini untuk cari duit sebetulnya gitu. Hmm, hmm, hmm. Nah, di pemikiran saya kalau kita bahasanya cuan dulu mungkin lebih menarik. Nah maka saya pikir oke deh kalau Anda butuh cuan, Anda ingin mendapatkan cuan yang mudah, ini loh jalan keluar. Jalannya sebetulnya sudah dibuatkan. Apa jalannya? Ini loh kuncinya di basmalah ini gitu. Nah, basmalah ini tidak habis disebutan kata Bismillahirrahmanirrahimnya, nggak berhenti di situ. Karena apa? Itu yang kalau kita dalam tanda petik kalau yang mengucapkan Bismillah kan pasti Hmm, Muslim kan. Loh itu yang non Muslim nggak pakai Bismillah, banyak cuannya, gitu kan? Nggak juga begitu. Nah, disitulah letaknya kita bukan bukan masalah kata Bismillahirrahmanirrahim, tapi ada unsur-unsurnya di dalam basmalah itu yang kita turunkan sebetulnya untuk dibekali diri kita apa. Nah, ini saya masuk ke inti di buku ini hmm, sebetulnya bahwa basmalah itu ada unsur-unsur kompetensi yang harus kita miliki supaya kita mendapatkan cuan lebih mudah. Nah, hmm, maka saya buat di sini meningkatkan kompetensinya dengan basmalah. Kalau kita mencari cuan dengan kompetensi yang ada itu, maka cuan kita yang kita dapatkan itu bukan saja cuan kita untuk terpenuhi segala kebutuhan kita di dunia gitu loh. Kita juga tidak ngoyo cari duit sebanyak-banyaknya untuk kepentingan kita di dunia, tidak. Kita mikir juga nih kalau kita besok nggak ada kemana kita kan. Harus selamat juga kita di dunia, tapi di akhirat juga kita harus selamat. hmm, Maka kita kalau mencari rezeki ada ada koridor-koridor yang tidak boleh kita langgar di dalam mencari rezeki itu. Tetapi koridor-koridor itu jangan pula menyesatkan kita ke sana tidak boleh, ke sini tidak boleh gitu ya.
Nah, yang sering saya dengar misalnya kalau di ceramah-ceramah itu kadang juga untuk apa hidup, apa kerja banting tulang cari rezeki sana rezeki sini kan, yang nggak juga begitu kalimatnya kan Mm-mm. gitu. Silakan Anda kerja tapi jangan lupa kepada akhirat Anda kan harus. Nah, nasihat-nasihat itu ingin saya sebenarnya netral di sini. Bukannya kita harus rezeki, ada juga mungkin Mas Ali sering dengar, semua rezeki itu udah diatur Tuhan, tidak akan Betul, betul. tertukar. Iya, nggak akan tertukar rezeki. Mau Anda kerja sekeras apapun, rezeki Anda sudah ditakdir sama Tuhan. Memang kita tahu rezeki kita ditakdir Tuhan seberapa besar. Mm. Padahal kita belum kerja, belum maksimal. Nah, di keyakinan saya, ya kerja saja dulu. Kerja saja dulu, optimal saja dulu. Nah, kerjanya seperti apa? Ya kerja dengan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan begitu kan maksudnya itu. Setelah kita kerja optimal, saya yakin masalah dengan saya yakinnya ada kalimat saya buat juga di buku ini kan, saya terkiang betul dengan kalimat itu bahwa Tuhan itu tidak menjadikan segala sesuatu di dunia ini sia-sia. Artinya sepanjang kita mau mengolahnya, selama kita mau melakukan itu bisa jadi duit semua. Nah, saya sering di berbagai tempat saya katakan, mohon maaf nih Mbak Ali, tai kambing aja bisa jadi duit. Karena tai kambing bisa jadi duit, saya bilang. Bayangin dong, saya bilang itu. Jadi nggak ada yang sia-sia selama kita mau mengelolanya. Bang Anto bisa aja ngomong, saya praktekkan, saya praktek. Dan saya ini hobi nanam kembang, nanam bunga. Zaman gila-gila bunga tahun 2000 berapa itu, ya jualan bunga aja. Mm-mm. Udah Mm-mm. main kotoran itu udah lama saya bilang. Misalnya satu lagi, Bang Ali tahu skam kan, skam padi yang Iya, dibuang-buang orang iya, itu. iya. Nah, kalau di tangan kami, para pengrajin tanaman, itu menjadi duit semua. Sekamnya kita bakar, steril. Saya kantongin 5 kilo, 5 kilo, saya jual 10.000, 10.000 rebutan orang beli. Nah, artinya apa? Selama kita mau berusaha sesuai dengan kebutuhannya gitu kan, Tuhan pasti kasihan sama kita kasih rezeki gitu. Karena semua di dunia ini nggak ada yang sia-sia. Nah itu aja. Jadi di sini juga kan ada kerangka berpikir, mindset berpikir. Nah kalau mindset berpikir kita bahwa cari duit itu susah, ya kita akan susah, pasti akan Betul, susah. betul, Tapi betul. kalau mindset berpikir itu selama kita mau berusaha, Tuhan akan kasih kita rezeki. Ya gitu kan, bukan ya, oh cari rezeki itu mudah. Ya mudah kalau Anda mau berusaha kan gitu kan. Mm-mm. Nah, ini yang membangun kalau dikatakan tadi uh, yang paling membuat sesuatu yang beda itu saya berusaha memang saya belum punya referensi di buku lain yang mengungkapkan bahwa kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu atau basmalah itu bisa diturunkan menjadi kompetensi-kompetensi. Mm. Kan belum ada saya susah jadi referensi itu. Tapi saya dengan buku ini memberanikan diri. Oh, basmalah ini kan asal katanya ini bi ismi, bi itu kan dengan ini, sehingga saya mengatakan oh kalau itu ini sang holik memulai kata-kata dengan ucapan dengan kalimat komunikasi kan seperti itu. Maka saya lihat, oh kalau komunikasi itu artinya memang Tuhan itu menginginkan kita kompetensi utama kita itu adalah komunikasi sebetulnya. Nah, saya cari referensi lagi, ternyata ketika Nabi Adam pertama kali diciptakan itu diajak berdialog sama Tuhan, ya, berkomunikasi juga, ya, berkomunikasi misalnya. Dan keahlian pertama si Nabi Adam itu adalah berkomunikasi, menceritakan alam jagat raya ini kepada malaikat. Kan Nabi Adam yang ngajarin malaikat. Saya nariknya, ini komunikasi juga. Ilmu yang pertama ditularkan Adam kepada malaikat komunikasi juga. Nah, ambil lagi referensi ketika janin berada di dalam perut ibu kita, usia 4 bulan, Tuhan meniupkan ruh ke dalam janin itu. Nah, ketika meniupkan ruh itu, ada komunikasi antara Tuhan dengan ruh. Nah, sehingga saya mengambil kesimpulan artinya manusia itu kompetensi utamanya adalah komunikasi. Nah, sekarang kita lihat
orang-orang sukses di dunia itu pasti ahli komunikasi, pasti ahli ngomong ya, ahli bicara. Nah, saya cari referensinya. Apple itu, perusahaan Apple itu sebetulnya kan bukannya Steve Jobs yang punya, yang ahli kan? Bukan. Yang ahli desain handphone sekarang itu kan yang lain sebenarnya. Tapi dia tidak bisa mengkomunikasikannya dengan investor-investor. Nah, yang mengahli mengkomunikasikannya Steve Jobs. Akhirnya dia yang kaya raya kan seperti itu. Nanti Mas Ali carilah referensi-referensi lain, orang-orang yang ahli komunikasi katakanlah kalau kita di negara Republik Indonesia ini, kalau hebatnya perjuangan negara kita, hebatnya segala macam itu kan, tapi yang paling paling pinter berkomunikasi kan itu kan Soekarno. Hmm. Bagaimana mengkomunikasikannya dengan rakyat sehingga dia kalau ngomong didengar orang, bagaimana dia mempengaruhi orang. Nah, sehingga saya berkeyakinan dengan banyak referensi itu, ya komunikasi yang pertama itu adalah, eh, kompetensi utama itu adalah Hmm. komunikasi. Kira-kira cara saya mikir menyusun-nyusunnya seperti itu, Mas Ali. Nah, itu Oke. yang bisa saya sekilas sih mengenai kenapa ujung-ujungnya kok di situ. Nah, kalau Anda ingin dapat cuan yang bagus, rata-rata ya Anda harus bisa komunikasi yang baik seperti itu. Komunikasi yang baik ini dengan siapa saja. Misalnya kita ambil contoh tadi, si pisang goreng tadi yang jualan pisang goreng di pinggir jalan, Hmm. yang pinter komunikasinya, yang ngomongnya bagus, ngelayani pelanggannya bagus, bagaimana dia ramah tamah dengan penjualan, pasti pisang gorengnya lebih mahal, lebih bagus, lebih laris Hmm. daripada yang jualannya mukanya masem, kalau misalnya bahasa nggak bagus kan. Nah, Iya. contoh-contoh sederhana itu yang saya lihat di apa di dunia nyata dia ya seperti itu. Itu paling sekilas Pak. Oke, luar biasa banget. Ini berarti apa ya, dari Cuan Negeri Akhirat ini bukunya memang yang paling ditekankan soal yang spiritual yang dimaksud itu bukan soal agamanya, tapi kayak mindset Bukan. dari diri kitanya sendiri. Ini kalau Ya, misalkan kita pikir bisa berubah, ya pasti bisa. Kalau misalkan hmm, kita mau berusaha pasti bisa gitu ya Pak Bang Anto, ya, betul ya? Oke, tadi dari penjelasan pertanyaan satu sama dua luar biasa banget, Bang Anto menjelaskannya, bahkan sangat clear gitu. Bahkan ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya sudah terjawab juga gitu. Tapi saya ingin tahu deh, Bang Anton, mungkin Sobat Adab juga ingin bertanya nih. Soalnya kan dari tadi penjelasannya tuh luar biasa banget sampai detail gitu, sampai ada dicontohkan untuk soal pengalaman dari Bang Anto juga yang kecil di lingkungan yang pasar gitu kan ya. Mungkin di sini juga salah satu contohnya ada di bab satu ini, belajar cuan dari orang pasar gitu. Mungkin Bang Anto juga tuangkan dalam karya ini di bab satu itu ya. ya, Tapi ini Bang Anto, kita tahu sendiri ya dalam mempersiapkan suatu karya ini kan tidak mudah. Ada banyak effort, ada banyak hal yang mungkin harus dikorbankan, yaitu waktu dan lain-lainnya gitu. Kalau penjelasan tadi udah luar biasa banget nih Bang Anto ya, terus gitu. Tapi tantangan deh, tantangan dalam menulis Cuan Negeri Akhirat ini apa sih yang membuat Bang Anto kalau misalkan nih ditanya sama orang yang ingin membeli atau memiliki buku ini, kayak Bang Anto, tantangan terbesar atau apa sih yang membuat Bang Anto tuh ingat dengan Cuan Negeri Akhirat? Bukunya ya maksudnya gitu. Apa sih yang hmm. membekas gitu tantangannya sebelum benar-benar sampai diterbitkan, sampai setelah terbit pun kayak, wah saya kalau inget buku Cuan Negeri Akhirat tuh inget di bagian ini, deh, soalnya ini tantangan berat banget gitu. Boleh silakan Bang Anto di-share ke kita mungkin. Waktu awal-awalnya memang, ide awalnya itu sederhana sih sebetulnya. Mm-mm. Ada dua yang pernah saya tulis di, udah lama sekali ya, di buletin perusahaan itu. Yang pertama itu adalah belajar dengan kepompong. Nah, Mm-mm. ada kompetensi basmalah. Pernah saya, tapi memang terlampau terlampau dangkal, kurang luas karena memang terbatas sih, kita kan lembarnya di Indonesia terbatas. Nah, kemudian setelah
saya punya kerangka penulisan itu, dan mengalir saja sih, mengalir. Cuma saya memang berusaha mencari fakta-fakta yang selama ini eh, saya yakini ketika kita mau berdialog dengan Tuhan itu, nanti Tuhan tuh jawab loh, gitu. Kan saya Mhm. belajar ketika Mhm. saya naik gunung, saya coba berdialog, ternyata iya dijawab ya, gitu kan. Dengan berdasarkan keyakinan saya, tapi berdasarkan keyakinan saya. Mhm. Terus saya belajar dengan burung, bagaimana burung mencari rezeki. Oh ternyata begitu. Banyak banyak hal itu. Nah yang ketimbul kesulitan itu adalah ketika saya merasakan, contohnya jangan saya terus. Kan di Mhm. buku banyak contoh yang saya alami gitu kan. Nah, akhirnya saya mencari referensi itu tadi, ketemu di film-film, Mhm. film-film success story. Mhm. Nah, makanya ada juga di sukses-sukses story yang saya masukkan kan begitu. Bagaimana misalnya Amazon, bagaimana uh, di yang banyak lah cerita. Jadi saya ambil sukses-sukses story orang itu yang bisa menjadi referensi kaitannya dengan yang ide yang saya tulis cuan itu. Ternyata orang-orang kaya itu, orang-orang sukses itu, dia tidak mencari uang itu untuk kehidupan pribadi dia sendiri, enggak. Ternyata dia banyak membangun charity juga gitu kan. Kalau kita lihat orang-orang terkenal itu ya, walaupun dalam tanda petik sih charity, program-program besar itu kadang-kadang ya mensiasati pajak juga ada kan. Tapi terlepas itu dia terpikir untuk charity itu. Nah sehingga waktu saya tulis-tulis itu belum belum apa ya belum belum ketemu betul wah ide ini pasti bagus itu, karena buku ini selain cuannya oke, tapi saya kan menghubungi ke akhiratnya ini dengan basmalah itu. Apa Mhm. betul basmalah itu bisa jadi kunci gitu kan? Dengan full keyakinan. Nah, sehingga akhirnya di suatu tempat saya ketemu sama orang yang cerita sendiri ke saya. Nah, orang ini cerita di akhir buku ini kan saya tulis, ada teman saya yang dolar itu. Nah, ketika dia punya keyakinan, ya udah, Bismillah saja, udah kita lakukan aja. Walaupun nggak ada duitnya nanti kita lakukan aja, kita Bismillah aja, yakin aja, pasti Tuhan akan cari keluar kita. Nah, berdasarkan cerita-cerita dia itu dan sudah saya lihat, itu kejadian. Walaupun ada Mhm. lantarannya. Misalnya dia ketemu seorang guru, guru spiritual dia yang punya anak yatim banyak, tapi rumahnya nggak berapa, pondoknya nggak terlalu. Mhm. Kenapa nggak dibangun? Ya gimana Pak? Dananya dari mana? Nah, kalau kayak gitu lah. Ya Betul. udah kata Bapak Bismillah saja gitu. Dan banyak cerita keajaiban-keajaiban dia itu Mas. Banyak dia belajar ketika dia belajar dengan seorang guru spiritual itu, banyak keajaiban yang dia ceritakan. Nah, dia tidak tahu saya lagi nulis buku. Dia nggak tahu itu dia nulis buku. Nah, begitu dia cerita sama saya itu, loh, ini kan yang saya cari. Ini kan saya lagi cari. Yang lagi saya cari untuk pembuktian bahwa Bismillah, basmalah, kalimat basmalah Bismillah itu memang betul-betul dasar kalau diyakini kan seperti itu. Nah, akhirnya dia cerita-cerita itu, oh bagus nih connect dengan buku gitu kan. Nah, akhirnya saya minta izin sama teman saya, Pak, cerita-cerita Bapak itu sebetulnya relevan dengan buku yang sedang saya tulis. Boleh nggak saya masukkan di dalam buku saya? Nanti saya tulis dan saya kasih draftnya. Oh boleh silakan. Nah itu saya tulis. Nah setelah saya yakinkan betul bahwa memang kalimat basmalah itu ampuh untuk kita yakini, betul-betul kita yakini, apalagi dengan turunnya kompetensi itu, saya tahu teman saya itu punya kompetensi itu, ya pasti akan apa istilahnya, cuan itu akan kita dapatkan seperti itu. Nah saya yakin itu. Saya oke kalau begitu bukunya judulnya, nah itu judulnya akhirnya Cuan Negeri Akhirat. Mhm. Karena makanya Cuan Negeri Akhirat itu ternyata teman saya itu memang mikirnya udah untuk akhirat aja dia. Sudahlah cuannya kita bangunkan masjid, bangunkan pesantren, bangunkan ini. Tanpa dia tahu ini saya punya duit dari mana ya. Tapi ada saja misalnya
ketika dia punya keinginan ini nanti tiba-tiba dia dapat rezeki, ada Hmm. tender, oh kok saya dikasih orang kerjaan ya, kayaknya kerjaan ini bukan datang datang dengan tidak sengaja nih, karena saya punya niat untuk membangun itu, ya kayak kayak gitu lah ketemunya kan. Nah, ya tapi dia tetap harus kerja, kalau nggak kerja nggak Betul. ada. Nah, bukannya tiba-tiba Diem tiba-tiba nggak gitu. tahu datang-datang orang nganterin duit sekarung, yang nggak juga begitu kan, nggak dia Betul. begitu. Nah itu yang saya yakini, sehingga saya yakin betul, oh, udah ketemu nih contohnya. Jadi sepanjang kehidupan yang saya alami, satu, kedua saya sudah banyak dari referensi buku ataupun film-film sukses story. Yang ketiga, ada orang lain yang membuktikannya. Oh, memang betul. Kalau diaplikasikan dengan benar itu akan mudah. Nah, sehingga saya yakin, oke nih buku ini kayaknya menurut hemat saya cukuplah untuk bisa membekali teman-teman Hmm. generasi penerus sebagai legasi saya seperti itu. Jadi kalau orang tanya kan, emang Bapak udah, iya buktikan ya, tapi tidak juga ya kalau Bapak misalnya, Bang Anto, memang Bang Anto punya kekayaan seperti apa? Ngomong, ya saya mikirnya nggak begitu. Sebenarnya bagi saya dengan keadaan sekarang saya udah ngerasa cukup gitu. Saya udah ngerasa cukup. Saya nggak usah punya yang ratusan miliar sampai triliun, nggak usah gitu. Saya udah segini gitu. Karena saya tahu bahwa ya udah semampu saya itu segini. Kan Tuhan gitu. Kalau nanti kita ngoyo lagi kerja lagi, ada sukses story-nya yang orang lain. Nah, yang saya pahami orang lain itu adalah yang apa ya, wujud implementasi dari kompetensi itu. Sebenarnya itu sih yang saya. Oke, luar biasa banget. Ini ilmu yang disampaikan Bang Anto semuanya daging ya. Bener-bener kayak berangkat dari persiapan backgroundnya Bang Anto, terus kayak tujuannya jelas juga, terus beberapa tantangannya juga memang perlu untuk apa ya, sulit juga karena contohnya itu jangan Bang Anto semua gitu. Tapi memang dicari Ya, berdasarkan lingkungan Bang Anto juga yang ternyata oh itu beneran kejadian. Jadi buku ini tuh benar-benar kayak itu tampak nyata gitu. Sesuai dengan judulnya mungkin cuan negeri akhirat ini tidak hanya untuk cuan-cuan di dunia aja gitu, tapi di akhirat yang dimaksud tadi seperti kayak spiritualnya, mindsetnya itu ternyata kalau memang kita telaah gitu, lebih paham itu sebenarnya tampak relevan gitu. Ternyata memang itu loh gitu ya, Bang Andre, luar biasa. Tapi ya, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Bang Anto, ini kan kita sudah bahas tentang soal A sampai Z mungkin ya, bahkan udah dijelaskan juga sama contoh-contohnya. Terus untuk kalau kita bicara soal target segmentasi dari buku ini gitu, kalau misalkan orang apa sih yang menjadi big reason gitu, alasan terbesar seseorang itu minimalnya sekali seumur hidup memiliki atau membaca karya Cuan Negeri Akhirat ini apa sih dari Bang Anto? Kalau kita bicara soal itu ya alasannya sama target segmentasinya menurut Bang Anto itu siapa sih? Atau ada target khusus kayak Bang Anto menargetkan kayaknya emang yang krusial soal yang belum paham soal ini tuh orang-orang yang ini gitu. Boleh silakan Bang Anto dijelaskan. ya, waktu mendesain buku ini memang target marketnya itu memang anak-anak muda ya, anak-anak muda Hmm. itu misalnya ya batas-batas anak kuliah sampai usia-usia 50 itu masih masih oke lah, atau Hmm. di bawah Hmm. sampai 40, generasi-generasi muda itu yang menurut hemat saya dan pengalaman hidup saya masih banyak di usia atau pekerja-pekerja muda lah, orang-orang yang masih muda, misalnya orang-orang yang bekerja di perusahaan mapan pun, perusahaan-perusahaan yang udah bagus, 5 tahun kerja tuh kadang-kadang masih gampang juga soal soal uangnya, soal cuannya, gitu. Merasa kurang, merasa ini, ataupun teman-teman kita yang lagi kuliah, selesai kuliah, belum dapat rezeki, seolah susah sekali ngelamar sana, ngelamar sini seperti itu, sehingga memerlukan dukungan referensi bacaan atau cerita-cerita yang bisa memotivasi mereka. Nah, memang kita menyadari bahwa minat baca teman-teman kita kan apa kecil sekali Hmm. kan minat baca Betul. teman-teman itu. Tapi kita tidak akan berputus asa dengan dia. Sudahlah, kita kan
Yang penting kita membuat suatu legacy, bukan saja sekedar dia bacaan, tapi bisa menginspirasi, mengilhami mereka, eh, anak-anak muda dari dunia kampus, dari pendidikan yang hobi baca, kira-kira kan, ya, tapi saya tanda petik juga, anak kuliah sekarang hobi baca atau enggak kan, saya juga masih baru tanda tanya juga kan seperti itu. Tapi harapan saya sih seperti itu, makanya teman-teman dosen yang saya kenal, saya sekali di referensi gitu kan, kalau dikatakan buku ini sukses story saya juga, ya enggak juga seperti itu kan, tapi ini adalah sesuatu yang saya yakini berdasarkan memang apa yang sudah saya terapkan di Hmm, kehidupan saya seperti itu mengenai cuan itu. Nah, ketika kita mendapatkan cuan, mengelola cuan, jangan lupa tidak untuk menghalalkan segala cara. Karena betul. ingat, cuan ini nanti akan ada ujungnya tuh di sana tuh, gitu kan. Nah, maka saya punya pengalaman, saya kan pernah Heeh, dirut dana pensiun. Uang yang saya kelola 2 triliun, kan lumayan. Kalau mau macam-macam pun saya idealnya kan ada peluang lah untuk itu kan seperti itu kan. heeh, Tapi kan saya selalu mengajarkan teman-teman jangan macam-macam. Ini kan kita harus mencari rezeki itu sampai menghantarkan kita di negeri akhirat sana. Begitu. Sehingga ya kita, kalau perlu disadari kan, teman-teman yang korupsi dan segala macam ini kan ya sadar diri juga kan seperti itu. Nah, untuk apa kita uangnya banyak sekali gitu kan, tapi toh tidak membekali kita dengan yang baik. Tapi tidak juga misalnya, ada juga sih teman kita yang investor dan kaya raya gitu kan, uangnya banyak, tapi buat apa punya mobil bagus, sayang, ya menurut saya ya enggak juga. Sepanjang kita punya cuan yang banyak, nikmatin saja cuannya gitu kan. Tapi jangan lupakan dari sisi spiritualnya. Jadi kalau bicara target market itu saya gitu mas. Jadi saya ingin membekali teman-teman yang sedang mencari rezeki, anak-anak muda, ya kalau batasan usia ya itu tadi kan, kalau mulai start taman kuliah ya misalnya 20-an misalnya kan, sampai usia 40-an itu, masih menurut worth it hemat untuk saya sih heeh, harus punya bekal. Karena pengalaman saya menangani orang-orang yang pasca kerja setelah pensiun, masih juga yang bingung mas. Di hmm, perusahaan bagus, begitu pensiun ada juga yang masih hidupnya hmm, susah gitu. Karena ya itu tadi pemahaman soal cuannya. Nah, bagaimana kalau yang tidak dibekali dengan baik seperti itu. Jadi yang penting itu adalah bagaimana kita mempunyai pola pikir. Kalau di buku sini saya buatkan konstruksi berpikir kita kan, konstruksi berpikir kita. Kemudian kita harus merekonstruksi mental kita tentang rezeki itu. Jadi yang kata kunci lagi di sini kan, seberapapun rezeki yang kita dapati itu harus dengan penuh kesyukuran. Nah, kalau dengan kesyukuran itu pasti kita bahagia. Pasti kita bahagia. Nah, setelah kita rasa syukur bahagia itu, janjinya Tuhan itu pasti ditambah-tambah gitu. Pasti akan hmm, ditambah-tambah. Karena kita sendiri secara naluri manusia itu, ketika kita berhasil mendapatkan satu satu titik, pasti kita ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas kan. Kita kan betul. pasti akan memperbaiki. Nah, seperti itu. Nah, menurut saya buku ini cukup untuk membekali Sebagai itu. pedoman tadi. Ya, nah saya juga ingin, ya apa ya, karena kan bahasa teman-teman ini kan, kalau di bahasa agama kan kadang-kadang itu tadi, ya udahlah rezeki udah diatur Tuhan, Lebih kayak gitu pasrah, kan. Nah, tapi jadi pasrahnya kan tuh ya, kurang ya gitu bagi ya mindsetnya. bagi anak-anak muda kan, bagi anak-anak Mm, muda nanti yang malas kerja gimana? Orang memang wataknya pemalas misalnya, nanti mm, dia akan bilang, oh udah rezeki kan udah diatur Tuhan, ngapain harus kerja lah. Jadi salah kan pemahaman seperti itu. Nah, ada juga niat saya ingin meluruskan itu. Karena ya udahlah, buat apa kita punya harta, buat apa kita nanti ini punya ini. Kalau nggak salah saya tulis juga kan, itu guru saya cuma punya baju 2 di badan, dia nggak akan punya harta apa-apa. Tapi imannya tinggi banget.
Apa kita yang muda-muda harus dinasihati begitu? Mas Hmm, Ali nggak usah punya baju banyak-banyak ya, sepatu cuma satu aja ya. Loh, kan kan nggak dunianya saat ini. Jadi silakan gitu loh. Selama Anda kerja ya dimana sedekahkan. Toh lebih baik mana hidup kita berkecukupan, punya uang banyak, tapi kita rajin sedekah. Nah gitu kan. Maunya saya begitu sebetulnya. Nggak apa-apa kita cari uang. Karena saya gini, Mas. Saya punya keyakinan juga utamanya di lingkungan saya. Kayaknya Allah itu, Tuhan itu menitipkan rezeki adik-adik saya itu hmm. sama saya. Sehingga saya dikasih kemudahan banyak. Ya, Masya Dikasih Allah. kemudahan banyak saya. Saya dikasih kemudahan ini, dapat kerjaan ini, dapat rezeki saya banyak. Tapi saya punya keyakinan lagi, loh, kok itu saudara saya ada yang susah, ada yang ingat. Nah, saya sudah mengalami itu dan saya punya titik keyakinan itu. Oh, jangan-jangan Tuhan itu titipkan rezeki mereka sama saya. Nah, Hmm, gitu kan. Akhirnya itu tadi kan, oh kita harus bantu dia. Dengan cara, kamu buka usaha dong, hmm, ini, nah kita pinjamin modal nih. Jadi, nah makanya di konsep Islam itu ada sedekah, ada zakat, kan konsepnya kan seperti itu. Nah kalau semua yang seperti tadi, buat apa kita usaha, buat apa kita punya rumah mewah, buat apa, loh, terus nanti yang mau sedekah, yang mau zakat siapa? betul. Gitu. Kalau saya mikir loh, lantas kalau misalnya ya teman-teman itu mengajarkan seperti itu, loh, lantas nanti yang mau naik haji siapa ya? Harus punya duit naik haji itu. Terus yang mau bayar zakat siapa? Nah Betul. gitu kan. Padahal yang bayar zakat ini kan orang yang kerja, orang yang rajin kerja, orang yang rajin. Itu sebenarnya ada juga sih keinginan saya mau memasukkan unsur apa, Hmm, ya meluruskan juga enggak siapa yang bahasa yang tepat ya. Ya apa, cara pandang lain lah paling tidak gitu ya. Cara pandang lain dari saya, enggak begitulah cara pandang. Jadi kita memandang dunia itu ya bukan yang sesuatu hal yang harus kita hindarin. Enggak, carilah duniamu itu ke sebesar-besarnya untuk kemaslahatan akhirat, kan begitu lebih bagus rasanya kalau ngomongnya gitu kan. Nah, jadi kalau kita banyak sedekahnya, banyak inilah, banyak ini. Dan menurut saya alhamdulillah di generasi saya udah mengikuti polanya seperti itu. Misalnya, jangan lupa lo banyak duit, itu korban tuh. Nah, gitu kan. Saya didik anak-anak saya juga begitu. Oh ya dapat cuan besar. Nah, kalau Bapak ngomong cuan-cuan, ya iya, saya memang bergelutnya di situ. Yang gampang, saya. Ada orang kerja susah, Mas, mau cari uang. Nah, misalnya teman-teman kita yang trading di bursa, kayaknya gampang-gampang cari uang. Nah, saya pun udah ngerasain itu, saya udah jalanin itu. Jadi kalau apa, ya bisa. Tinggal misalnya, oke Pak Bang Anto, terus kita cari cuannya gimana nih yang mudah. Nah, nanti kita bicara lain. Tapi di sini nggak saya bahas caranya kan gimana cari cuan yang mana. Ya cari cuan ya bisa dagang. Makanya saya selalu bilang tadi pisang goreng kan ya cara dagang orang kecil kan begitu. Besar loh Mas Ali, betul, jual betul. pisang goreng itu di pinggir jalan jangan anggap remeh, dia omsetnya Iya. bisa 1 juta satu malam bisa tembus itu. Wow. Iya, omsetnya ya, bukan salah satu Heeh, omsetnya gitu. heeh. Nah, pisang goreng itu kalau dia untung ya bisa 30% itu. Bisa 30 40 jual-jual makan kan pengalaman saya begitu. Kalau jual makan itu bisa 30-an% tuh untungnya dari modal kita kan seperti itu. Ya, kira-kira seperti itulah pengalaman. Jadi kalau saya terang mau ngambil contoh di perusahaan, ya kan, oh iya ngomong ke perusahaan ya banyak Hmm, enak sudah kerja, enggak juga gitu. Tantangan teman-teman bekerja di perusahaan, saya dari level bawah Mas Ali, hmm, betul-betul dari pangkat rendah sampai saya masuk ke eselon 1 dan saya pernah bicara dipercaya menjadi seorang dirut bidana pensiun gitu kan. Kemudian saya juga lihat di dunia kehidupan di pasar-pasar, kehidupan orang pasar bagaimana. Jadi kalau Mas Ali lihat kadang-kadang kehidupan di pasar itu teman-teman kita itu beda Mas Ali. Misalnya saya belajar bagaimana pedagang tradisional orang kita pribumi sama orang-orang Chinese.
di pasar. Itu beda itu perlakuan mereka itu. Kalau cara oh caranya begini, cara mereka begini itu beda kan. Jadi banyak sekali eh, pengalaman kehidupan itu istilahnya tadabbur alam ya. Ya, selama kita mau ngambil pelajaran gitu. Tapi kalau kita sedang liwat-liwat aja nggak ngambil hikmahnya nggak akan ada di kita seperti itu. Nah, oke, saya di sini banyak kok belajar dengan ini, belajar dengan ini. Saya berusaha menggalinya seperti itu. Mungkin itu yang bisa ya kalau insya Allah kalau apa nyambung ya dengan apa yang Mas Ali tanyakan. Oke, baik Pak. Ini luar biasa banget penjelasannya dari awal sampai akhir dan tidak terasa kita sudah melewati 30 menit ya. Jadi tidak terasa gitu. Tapi mungkin saya boleh nggak sih Pak satu pertanyaan lagi gitu Iya, iya, iya. diajukan untuk Bang Anto terkait dari karya Cuan Negeri Akhirat yang luar biasa ini. Bahkan sudah dijelaskan juga secara detail, mendalam dan semuanya berdasarkan pengalaman juga. Harapan dari Bang Anto sendiri nih sebelum kita mengakhiri via bedah buku kita kali ini itu harapan dari Bang Anto tentang karya Cuan Negeri Akhirat ini kepada pembaca itu tuh seperti apa gitu atau mungkin ada harapan khusus juga dari Bang Anto yang sebelum persiapan adanya karya ini tuh sudah ada gitu atau mungkin yang lainnya gitu boleh silakan di-share untuk Bang Anto di persilakan. Ya, harapan terbesar saya sebetulnya buku ini bisa menjadi legasi saya, legasi Hmm. dari kehidupan saya bahwa saya tidak bisa bercerita banyak dengan orang secara langsung, tidak bisa bertatap muka banyak dengan teman-teman yang lain langsung. Makanya saya meninggalkannya buku ini. Paling tidak buku ini sedikitnya memberikan bekal buat pembaca seperti itu. Memberikan bekal saja. Tidak juga saya mengharapkan, oh buku ini menjadi top seller misalnya, sehingga saya dapat uang enggak. Saya nggak mikir ke sana malahan. Yang penting saya bisa menyampaikan eh, ide pemikiran saya, pengalaman saya kepada teman-teman, dan supaya teman-teman pun bisa menikmati apa yang pernah saya nikmati. Itu niat saya itu seperti itu. Syukur-syukur ini sebenarnya menjadi sedekah dari saya buat orang-orang yang lain yang seperti itu. Jadi harapan saya seperti itu. Semoga para pembaca buku ini bisa terinspirasi, mendapatkan bekal, walaupun sedikit, adalah mungkin yang bisa diambil hikmahnya di dalam buku ini. Itu yang paling terbesar dari harapan saya itu seperti itu. Baik, Bang Anto, terima kasih untuk harapannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bang Anto tadi, baik penjelasan karyanya, terus juga untuk proses di balik dari karya ini juga seperti apa, bahkan disertakan juga untuk contoh-contohnya gitu. Jadi para sobat adab yang mungkin nonton bedah buku dari Cuan Negeri Akhirat ini ada gambaran bahwa oh buku ini tuh fokusnya ke situ loh gitu. Terus juga penulisnya juga sudah menjelaskan bahwa contohnya seperti ini yang memang ternyata kalau misalkan kita ngelihat berdasarkan usia ya umur itu kadang ketika dia dikatakan sudah dewasa pun belum tentu dia itu betul-betul memahami dari segi cuan Ya, yang sudah dijelaskan Bang Anto tadi. Makanya ada banyak kasus ketika mereka sudah ada di tempat yang oke pun kadang masih ngerasa kurang gitu atau ngerasa kesulitan dan lain-lainnya gitu ya Bang Anto gitu. Tapi ya, ya, semoga penjelasan dari Bang Anto tadi bahwa yang terpenting itu adalah mindsetnya. Terus juga ketika kita sudah memahami bahwa rezeki itu sudah ada diatur, sebenarnya bukan berarti kita pasrah dalam artian nggak berusaha gitu. Enggak, itu nanti ya, beda ya, pengertian gitu ya Bang Anto. Tapi memang maksudnya kita sudah diatur rezeki itu ada, cuan itu pasti ada, tapi bagaimana kitanya juga gitu. Betul ya Bang Anto ya? iya betul, betul. Setuju, Oke, Bang. luar biasa. Semoga sobat adab yang nonton bergabung kali ini bisa paham dan masuk gitu dengan penjelasan Bang Anto tadi yang luar biasa. Dan mungkin
kita akhiri juga Zoom kita bedah buku kali ini karena tidak terasa sudah lebih dari 30 menit ya Bang Anto ya, tapi semoga bisa Iya, bermanfaat juga dan bisa membantu para pembaca nanti untuk yang membaca buku Cuan Negeri Akhirat, termasuk yang nonton bedah bukunya juga hari ini. Saya Carwani pamit undur. Terima kasih Bang Anto dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga salah-salah dalam bertanya ya Pak Bang Anto. Semoga Bang Anto bisa sukses dan selalu sehat terus. Oke Sobat Adab, ya itu terima ada kasih. uh, Ya, terima kasih Mas Ali, buat juga buat penerbit adat dan juga para pemirsa yang nanti akan menonton rekaman kita ini. Saya ucapkan juga selamat, bahagia selalu, sukses selalu buat kita. Semoga kehidupan kita penuh dengan keberkahan, kebahagiaan. Sukses selalu juga buat teman-teman adab, sukses semuanya. Terima kasih Pak Ali. terima Terima kasih kasih. Bang Anto. Ya, Izin untuk menutup dulu ya Pak ya. oke, ya. Oke, Sobat Adab itu adalah proses bedah buku kita kali ini dengan Bang Anto ya, penulis hebat luar biasa yang saat ini masih aktif dan juga berkecimpung di bidang manajemen SDM gitu ya. Jadi beliau ini sudah proper di bidangnya, terutama soal percuanan juga, karena sudah banyak banget pengalaman yang sudah dilalui juga, termasuk salah satunya aktif juga di berbagai komunitas ya, seperti yang mungkin Sobat Adab tadi sudah tonton. Jadi buku dengan cuan negeri akhirat ini cocok banget untuk bisa dijadikan pedoman atau referensi hidup untuk semua kalangan sebenarnya. Karena seperti yang disampaikan oleh Bang Anto tadi ya penjelasannya bahwa kita dari lahir ya bangun tidur di kamar sampai kita menutup usia pun yang namanya cuan itu tetap akan dibutuhkan gitu. Dan bagaimana cara menghasilkannya, bagaimana biar itu berkah sudah dijelaskan tadi sama Bang Anto ya. Jadi jangan lupa untuk dibeli bukunya, dibaca, dan dimiliki juga agar kita bisa memahami konsep dari cuan itu sendiri di dunia ataupun di akhirat. Terima kasih, saya Carwani Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time on my video di Waalaikumsalam. segmen berikutnya.